Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saja HP dia dibuka. Kalau mama-mama kalian, ada nggak buka Android? Ada nggak? Enggak kan? Tapi generasi kalian cukup pandai. Makanya dalam menggunakan teknologi kita juga harus tetap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Oke, selanjutnya ya kita ice breaking dulu sebelum belajar. Oke, semuanya berdiri. Nah, ikuti gerakannya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini mampu mengenal konsep etika menggunakan KA dengan bijak dan bertanggung jawab, mampu memahami dan menerapkan prinsip penggunaan KA yang bijak dan bertanggung jawab. Setiap yang kita lakukan kita harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab ke yang kita lakukan. Terus, nih, kalian pasti pernah mendengar ada orang tersesat karena mengikuti Google Map. Pernah nggak yang memahaminya? Pernah. Ya, ibu aja pernah. Kemudian, atau jika kalian menggunakan Google Translate, kalian merasa ada terjemahan yang tidak cocok. Ini yang suka rajin, terus drakor. Kan ada lihat translate-nya, tiba-tiba udah kucing naik bukit. Padahal kan nggak ada kan? Padahal nggak mungkin dalam dialog dia ada kucing naik bukit. Itu kesalahan dari AI pada saat menggunakan Google Translate, Google Map. Ada yang pernah tersesat? Ada. Coba cerita. Siapa yang mau cerita? Ada yang mau cerita? Ada yang mau cerita? Saat tes CPNS, tesnya pelantikan. Pelantikan itu kan jam 8. Ibu kan di Bunda Maria. Bunda Maria kan bukan Kabupaten, tanah jauh. Pakailah kami Google Map. Jalannya cukup banyak persimpangannya. Diarahkan ke yang terdekat. Tahu kalian no? Ibu udah sampai simpang 3 itu. Dengan kantor bupati seharusnya 10 menit lagi. Tahu ibu dibawa ke mana? Ke pondok jalan KKA lagi. Justru balik lagi ke Los Mame. Untung kami pas kami balik, ini enggak ya ada beda kabupaten. Kami balik pun. Itulah. Itu kesalahan dari AI. Kalau kita ikutin terus kan, tahu-tahu kita udah jalan buntu. Tidak salah. Makanya kan kita harus bijak. Kita lihat, oh ini enggak lagi, ini enggak bukan lagi. Makanya kita cari orang, kita turun, tanya orang, oh ini udah lain bu, balik. Itulah cerita ibu. Ya. Sekarang sebelum belajar, kita nonton dulu video ini ya. Ini etika penggunaan AI. Hari ini kita akan membahas topik menarik yang mungkin belum banyak dibicarakan. Etika dalam penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Kita semua tahu bahwa AI semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa saja sih yang perlu kita perhatikan agar AI digunakan dengan benar dan adil? Pertama, mari kita bicara tentang tanggung jawab. Ketika AI membuat keputusan yang salah atau merugikan, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah itu pengembangnya, pengguna, atau AI itu sendiri? Misalnya, kalau ada mobil otomatis yang
kecelakaan, siapa yang salah? Ini penting karena kita perlu tahu siapa yang harus memperbaiki masalahnya. Kedua, transparansi atau keterbukaan. Banyak sistem AI berfungsi seperti kotak hitam yang kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Padahal, kita perlu tahu bagaimana AI membuat keputusan supaya kita bisa memastikan keputusan itu adil dan tidak bias. Misalnya, kalau ada AI yang menentukan apakah seseorang layak mendapat pinjaman atau tidak, kita perlu tahu kriteria apa yang dipakai. Selanjutnya, ada masalah manipulasi psikologis. AI di media sosial seringkali dirancang untuk membuat kita terus-terusan melihat layar. Ini bisa bikin kita ketagihan dan mengganggu kesehatan mental kita. Bayangkan, algoritma yang tahu kelemahan kita dan terus-menerus memberikan konten yang bikin kita betah berlama-lama di media sosial. Ini perlu kita sadari dan kendalikan. Yang kemudian ada ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang atau negara punya akses yang sama ke teknologi AI. Ini bisa memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Jadi, penting untuk memastikan semua orang bisa menikmati manfaat AI, bukan hanya segelintir orang saja. Kita juga harus memikirkan tentang bagaimana AI bisa berdampak pada pekerjaan kita. Ada kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Ini bisa menciptakan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan bias yang mungkin ada dalam sistem AI. AI belajar dari data yang diberikan padanya, dan jika data tersebut mengandung bias, AI juga akan menghasilkan keputusan yang bias. Misalnya, jika data pelatihan AI lebih banyak berasal dari satu kelompok etnis, maka keputusan yang diambil bisa tidak adil bagi kelompok etnis lainnya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih AI adalah beragam dan representatif. Jangan lupa juga tentang dampak lingkungan dari AI. Melatih model AI yang besar membutuhkan banyak energi yang bisa berdampak pada lingkungan. Kita harus mencari cara untuk membuat AI lebih efisien dan ramah lingkungan. Akhirnya, mari kita bicara tentang kolaborasi. Tidak hanya pengembang dan pemerintah yang harus terlibat dalam diskusi tentang etika AI, tetapi juga masyarakat umum. Pendapat dan pengalaman kita semua sangat berharga untuk memastikan AI digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan masa depan di mana AI membantu kita hidup dengan lebih baik tanpa mengorbankan nilai-nilai etika kita. Terakhir, mari kita bahas privasi data. AI sering butuh data yang banyak untuk bekerja dengan baik, dan ini bisa mengancam privasi kita. Data pribadi kita bisa digunakan tanpa sepengetahuan kita. Jadi, kita perlu aturan yang ketat tentang bagaimana data kita dikumpulkan dan digunakan. Jadi, dalam penggunaan AI yang perlu kita perhatikan. Dengan memahami hal-hal ini, kita bisa memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian merasa informasi ini berguna. Apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Apakah AI bisa salah? Bisa. Buktinya tadi translate aja sekali-kali ada AI, sekali-kali ada AI kan? Itu kan Google Translate juga. Kemudian, kenapa dia bisa salah? Dan bagaimana salah cara menghadapinya? Yuk, itu nanti yang akan kita bahas
kawannya kalian bagi biar sama-sama bekerja. Setelah kalian kerja, baru nanti kita presentasi ke depan. Ini semuanya maju ya, nggak ada yang nggak maju. Oke. Untuk menjawab soal dalam LKPD, Ibu menyediakan bahan aja. Inilah dibaca nanti. Dari bacaan ini kalian mengisi LKPD. Paham? Ini nanti setelah kita melakukan diskusi ada kuis. Nah, ini kuis terakhir nanti. Penilaiannya ya, kelompok juga ya. Ini dijawab dengan betul-betul. Oke, paham? Nah, berarti saatnya duduk berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Ini bahan ajar. LKPD. Kira-kira memasukkan alamat rumah ini boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalian bisa perampok sekalian di nanti orang. Ya, terus kan? Karena AI. Siapa presentasi? Kan? Pernah dengar awak kan? Coba dicari-cari baca. Boleh nggak saya tulis? Apa itu ya? Betul betul.
memeriksa jawaban sebelum digunakan adalah bijak. Jawaban ini menurut kami adalah benar. Oke. Satu lagi. Soal yang terakhir, memeriksa jawaban sebelum digunakan ini adalah benar. Oke, coba. Coba tanya sama kawan, oke? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang beda pendapat? Boleh ditanggapi? Tidak ada ya? Oke, silakan ditutup. Dan dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah presentasi tadi, apa itu etika? Etika adalah aturan atau pedoman tentang apa yang baik dan benar saat menggunakan AI. Tujuannya supaya teknologi yang digunakan membantu, bukan untuk merugikan orang lain. Lanjut. Prinsip yang harus digunakan di bahan ajar kalian ada tadi. Apa salah satunya? Transparansi. Pembuatan keputusan dan oleh TA harus dapat dijelaskan. Kemudian akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Bertanggung jawab. Siapa yang menggunakan AI harus bertanggung jawab. Adil dan non diskriminatif. Tidak boleh diskriminasi kita. Misalnya kita tidak suka sama orang tersebut, kita masukkan foto dia, kita pakai AI, kemudian kita sebarkan. Itu tidak boleh. Ya, itu termasuk diskriminatif. Kemudian privasi apa? Privasi data kalian. Tidak boleh kasih sembarangan ke orang. Misalnya dimintakan nomor HP kalian, kode apa yang sering? Kode buku-buku. Kan ada? Minta password. Itu bahaya. Jangan pernah kasih. OTP kan ada OTP WA. Jangan pernah kasih. Itu di-hack nanti akun kalian. Kalau tabungan kalian bisa saldonya terputus. Itulah namanya privasi. Jangan sembarangan kirim foto, kasih data, kasih alamat. Paham? Oke, selanjutnya. Ini lagi resikonya. Yang pertama apa? Penyalahgunaan hoax yang tinggi. Karena kalian lihat yang berita apa namanya? Yang tiba-tiba ada anak dibunuh yang dijual kan? Balita dijual, diambil organ itu kebanyakan hoax. Kalaupun ada, cuma misalnya satu kejadian, tapi disebarkan sampai dibilang di video sudah ada penculikan anak, apalagi itu namanya hoax. Jadi kita gelisah kan, sampai anak-anak adik-adik kalian aja nggak berani dikasih keluar nama-namanya. Itu termasuk salah satu hoax. Kemudian bias dalam data. Misalnya kalian mencari jawaban menggunakan ChatGPT, kalian cari dulu sumbernya. Jangan begitu dapat jawabannya langsung kalian pindahkan. Enggak, itu kalian jawaban dia, jawaban menurut pandangan dia, bukan menurut pandangan kita yang lain. Kemudian pelanggaran privasi, data tidak boleh disebarkan. Amankan data kalian, jangan sembarangan kalian kasih kode-kode email kalian, nggak boleh kasih password sembarangan ke orang lain. Berarti kan? Oke, selanjutnya kesimpulan. Ya, Ibu mau ada orang yang menyebutkan atau siswa yang menyebutkan apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Coba dibacakan. Orang, silakan orang. Kesimpulannya, penggunaan kecerdasan artifisial harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, keadilan. Mau kalian apa yang sudah kalian pelajari hari ini, bisa ada yang menceritakan. Coba Yolan, apa yang sudah dipelajari hari ini? Silakan berdiri Yolan.
Sama-sama ya, Tante ya. Oke. Siap kalian ya.